فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Melanjutkan tentang pembahasan pentingnya talabul ilm dan dari bidang apa seorang harus memulai talabul ilm, di mana pada pertemuan yang lalu sudah disebutkan tentang agar memulai dari ma'rifatud dalil, demikian juga al-aqidah as-sahihah, karena dalam hidup ini apabila seseorang tidak punya pegangan akidah yang kuat, maka dia akan terombang-ambing oleh ombak kehidupan. Qalat asy-syaikh Ummu Abdillah wafaqahullahu ta'ala wa kadzalika al-inayatu bi ilmi at-tauhid muhimmun jiddan. Demikian juga kepedulian tentang ilmu tauhid ini juga sangatlah penting. Wa inna katsiran minal muslimin al-yawma yaquluna la ilaha illallah wa ya'tuna bi munaqidatiha. Dan sesungguhnya banyak dari kaum muslimin pada hari ini mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka mendatangkan pembatal-pembatalnya. Wa ya'tuna bi munaqidatiha, naqidat nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan Islam, yang bisa membatalkan tauhid, yang bisa membatalkan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memahami makna la ilaha illallah dengan baik, dengan benar. Tidak memahami dan tidak mengetahui konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka senantiasa mengucapkannya, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga mendatangkan pembatal-pembatalnya. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kal halif bi ghairillah, seperti bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Kalau bersumpah dengan selain Allah karena mengagungkan benda tadi atau sesuatu tadi, mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Allah, ta'zim ubudiyah, maka ini syirik akbar. Tapi kalau tidak mengagungkan dengan ta'zim ubudiyah, maka itu adalah syirik asghar. Kalau syirik asghar tidak membatalkan Islam. Wa qauli ma sya'allah wa sya'a fulan. Demikian juga dengan mengucapkan Masya Allah sya'a fulan, kehendak Allah, atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Ini juga dirinci, bisa menjadi syirik akbar dan bisa menjadi syirik asghar. Wa dzabhi li ghairillah, dan juga menyembelih untuk selain Allah, menyembelih ibadah untuk selain Allah, ini syirik akbar. Wal ityani ilal munajjimin was saharati wal musya'widha wal arrafina wal kuhan. Demikian juga di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan la ilaha illallah adalah mendatangi ahli nujum, munajjimin,
ahli perbintangan, was-saharah dan tukang sihir, wal musya'widah juga sama para dukun, wal arrafin para peramal, wal kuhan para dukun. Musya'widah adalah tukang jambi-jambi. Kalau datang kepada mereka dan menanyakan sesuatu yang gaib, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau membenarkan, maka kafir. Tanya kepada para dukun tentang perkara yang gaib, sekedar tanya saja, nggak percaya, itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Tapi kalau membenarkan, meyakini bahwasannya si dukun mengetahui hal yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kufur akbar, mengeluarkan dari agama. Wa ghairi dzalik, dan yang selain daripada itu banyak sekali manusia-manusia di zaman sekarang mereka mengucapkan la ilaha illallah siang dan malam, tapi karena tidak mengetahui dan tidak mendalami makna la ilaha illallah sehingga mereka mendatangkan sesuatu yang membatalkannya. Dan kita juga tidak merasa aman dari perkara ini, sehingga kita senantiasa merasa takut dari riddah, merasa takut dari nifaq, dan semoga kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bisa membatalkan tauhid kita. Karena itu thalabul ilm hendaknya diutamakan untuk memulai dari mempelajari ilmu tauhid. Karena para rasul seluruhnya berdakwah, awal kali yang mereka dakwahkan otomatis awal kali yang harus dipelajari oleh manusia adalah tentang ilmu tauhid. Karena itulah ilmu yang paling utama, pondasi yang paling inti adalah tentang tauhid. Wa inna inqadhan nafsi minasyirkiyati muhimmun. Demikian juga menyelamatkan jiwa dari kesyirikan-kesyirikan ini sangatlah penting. Nah, seorang tidak cukup belajar tentang tauhid, tapi juga harus mengenal dan harus memeriksa dirinya dari perbuatan-perbuatan syirik. Karena perbuatan-perbuatan syirik ini ada yang samar, ada yang nampak, ada yang samar. Seorang kalau tidak hati-hati, tidak memohon perlindungan kepada Allah, maka dia tidak selamat dari perbuatan syirik. Karena itu menyelamatkan jiwa, menolong jiwa, mengentas jiwa dari kesyirikan, inqad maknanya adalah mengentas jiwa dari kesyirikan ini sangatlah penting. Lianna syirka yukhallidu sahibahu finnar, karena sesungguhnya syirik itu bisa mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Idza mata ala syirkihi, apabila dia mati di atas kesyirikannya belum bertaubat. Dosa-dosa yang lain bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dosa syirik seorang kalau tidak bertaubat tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni apa-apa yang di bawahnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka dosa syirik ini harus taubat. Kalau nggak bertaubat maka nggak diampuni. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain, apabila dia tidak bertaubat bisa diampuni, bisa tidak. Tapi kalau syirik tidak diampuni. Sebagian ulama mengatakan syirik di sini umum, walaupun syirik asghar tidak diampuni, tapi tidak kekal di neraka. Syirik asghar tidak diampuni, tapi tidak kekal di dalam neraka. Kalau syirik akbar kekal di dalam neraka. Jadi ada yang ulama ada yang berpendapat ayat di sini hanyalah syirik akbar.
Ada yang berpendapat ayat ini adalah mencakup juga syirik asghar. Tapi pada akhirnya mereka sepakat tidak ada yang dikekalkan di dalam neraka kecuali yang pelaku syirik akbar. Mafhum? Mereka berbeda pendapat apakah ayat ini khusus untuk syirik akbar ataukah mencakup juga syirik asghar. Ada dua pendapat yang pada akhirnya mereka sepakat, walaupun dalam masalah ini mereka berbeda pendapat, tapi sepakat bahwasanya tidaklah dikekalkan di dalam neraka kecuali pelaku syirik akbar. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah membuat dosa yang sangat besar. Wa fi ukhra, di dalam ayat yang lain, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat jauh sekali. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innahu may yusyrik billah, innahu may yusyrik billahi, itu innahunya yang kedua itu salah. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Jadi innahu yang kedua itu diganti dengan billah. Innahu may yusyrik billah, bukan innahu may yusyrik innahu. Itu salah cetak, dicoret. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya innahu di sini dhamir sya'an, sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah, tempat kembalinya adalah neraka. Wa malid dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Maka bahaya sekali syirik ini. Wasyirku muhbitun lil amal, dan syirik itu bisa membatalkan dan menghanguskan amalan. Qala subhanahu wa ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka para nabi-nabi itu berbuat syirik, niscaya akan hangus dari mereka apa yang mereka perbuat, apalagi kita. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada orang-orang sebelummu. Maka tauhid ini adalah agama seluruh para nabi, dan syirik ini adalah larangan bagi seluruh umat. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, sungguh jika kamu wahai Nabi, baik Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, siapa saja kamu, kalau berbuat syirik, layah batanna amaluk, sungguh pasti amal perbuatanmu akan hangus, akan batal. Waliyadu billah, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh pasti kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Wa sammallahu asyirka dzulman aziman, dan Allah menamai syirik itu sebagai kedzaliman yang paling besar. Faqala subhanahu innasyirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Kedzaliman yang paling zalim, kedzaliman yang paling besar adalah syirik. Karena syirik adalah menyalahkan haknya Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain, sementara haknya Allah adalah hak yang paling besar. Dolim adalah, kedoliman adalah meletakkan sesuatu pada selain tempatnya, dan sesuatu yang paling besar adalah haknya Allah ditaruh di yang lain. Ibadah itu adalah haknya Allah, kemudian diberikan kepada yang lain, maka itu adalah kedoliman yang paling besar. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan, karena jumlah fi'il dan fa'il di sini jatuh setelah ma'rifah, yaitu setelah domir huwa yang ada pada mata,
maka di'irab sebagai hal. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk neraka. Wa qad da'ar rusulu alaihi wassalatu wassalam kulluhum ila tauhid. Dan para rasul alaihi wassalatu wassalam seluruhnya mereka telah menyeru kepada tauhid. Qala subhanahu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, yaitu mereka mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Maka para nabi seluruhnya membawa dan menyerukan tauhid. Wa da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyeru kepada tauhid adada sinin, bertahun-tahun. Wa huwa yurakkizu ala dzalika hatta fi suqi jinnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatur, senantiasa yurakkis, menyusun, memelihara, merawat tauhid sampai ketika beliau berada di pasar Mijinnah ini adalah nama pasar. Jadi sampai di pasar-pasar beliau berdakwah, menyeru kepada tauhid. Wa Uqab, demikian juga ketika di pasar Uqab. Yaqulu lahum, Nabi menyeru kepada manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan orang Arab sudah langsung faham tentang makna la ilaha illallah, sehingga enggak perlu dijabarkan, enggak perlu dijelaskan kepada mereka. Mereka sudah faham bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, membatalkan seluruh sesembahan selain Allah dan memberikan sesembahan hanya kepada Allah saja. Orang Arab sudah langsung faham karena ini bahasa mereka. Sehingga mereka yang mau, yang enggak mau. Yang enggak mau. Karena semuanya faham sehingga yang mau mereka akan mengatakan, yang tidak mau tidak akan mengatakan. Kalau orang zaman sekarang karena enggak paham, ya semuanya mau. Tapi ada yang mau karena paham, ada yang mau karena enggak paham. Ada yang mau karena enggak paham. Coba seandainya mereka paham bahwasanya seruan la ilaha illallah, tuntutan la ilaha illallah itu adalah membatilkan sesembahan-sesembahan mereka, membatilkan apa yang mereka agungkan dari selain Allah, dari kuburan-kuburan, mereka enggak akan mau mengucapkan la ilaha illallah. Enggak mau. Mereka lebih berat kepada sesembahan-sesembahan mereka, apa yang mereka agungkan dari wali-wali atau dari kuburan-kuburan itu. Cuma karena enggak tahu, karena enggak mau, karena enggak tahu akhirnya mau mengucapkan. Itu. Enggak paham tentang makna la ilaha illallah, akhirnya mau mengucapkan. Ibarat seperti orang asing disuruh ngomong sesuatu yang merugikan dirinya atau yang mencela dirinya, ya mau-mau saja. Orang Arab itu kalau kita ajari bahasa-bahasa yang mencela dirinya sendiri pakai bahasa Jawa, ya mau mereka niru karena nggak tahu, karena nggak paham. Maka orang-orang bodoh di zaman sekarang mereka mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka nggak paham di mana la ilaha illallah itu mencela sesembahan-sesembahan mereka, membatilkan seluruh sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Kalau mereka tahu ya nggak akan mau. Itu perbedaan orang musyrikun zaman dahulu dengan musyrikun zaman sekarang. Musyrikun zaman dahulu faham makna la ilaha illallah sehingga nggak mau mengucapkannya. Musyrikun zaman sekarang tidak faham makna la ilaha illallah sehingga mengucapkannya dan melanggar maknanya. Wahina ma arsala sallallahu alaihi wasallam mu'adzan ila al-Yaman.
Qalahu lahu, qala lahu, bukan qalahu lahu. Qala lahu. Dan tatkala Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman untuk berdakwah, Nabi berkata kepada Mu'adz, innaka taqdumu ala qaumi ahli kitabin, atau ala qaumin ahli kitabin, bisa. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, al-haditsa. Beliau berpesan, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan datang kepada kaum ahli kitab, maka hendaknya awal yang kamu ajak mereka kepadanya adalah la ilaha illallah. Nabi tidak menyuruh Mu'adz untuk membaur dengan mereka, mengikuti adat mereka, mengikuti agama mereka dulu, masuk dulu ke mereka, baru setelah itu mendakwahkan la ilaha illallah. Enggak gitu. Nabi langsung menyuruh, awal kamu datang pada mereka, katakanlah, serulah mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini ya ikhwah, maka seorang thalibul ilmi hendaknya menjadikan tauhid sebagai pelajaran utamanya, menjadi pelajaran pertama dan juga pelajaran utama. Orang-orang yang tidak mengutamakan tauhid, maka mereka menyelisihi metodenya para anbiya. Maka seperti Jama'atut Tabligh yang sekarang atau dari dulu giat di dalam menyeru manusia, mereka disebut sebagai Jama'atut Tabligh karena semangat ngajak orang, padahal bodoh. Padahal nggak punya ilmu tapi semangat ngajak orang. Mereka memulai dakwah mereka tidak dengan tauhid. Bahkan kalau diajak bicara tauhid, mereka langsung antipati. Maka itu adalah metode yang menyimpang. Qalat wa kadzalika al-inayatu bil Qur'an wa ulumihi kat tafsiri wat tajwid. Demikian juga selain dari mendalami ilmu tauhid, juga memiliki inayah, perhatian tentang Al-Qur'an beserta bidang-bidang ilmu yang mempelajarinya seperti tafsir, tajwid dan juga tajwid. Pertama, baca Al-Qur'an. Belajar Al-Quran itu adalah belajar membaca sampai bagus dulu bacaannya, baru menghafal. Karena kalau belum bagus bacaannya kemudian langsung menghafal, nanti banyak hafalan yang salah. Rata-rata para santri itu rusak di juz amma dan juz 29, juz 28 karena mereka dulu sudah menghafal juz-juz tersebut di saat belum bisa membaca, sehingga bacaannya salah dan menghafal sesuatu yang salah. Maka ini termasuk kesalahan di dalam tahapan belajar. Seharusnya belajar Al-Quran itu dimulai dari belajar membaca sampai bagus bacaannya, baru mulai menghafal. Setelah menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab supaya bisa sampai kepada pemahaman Al-Quran. Setelah selesai belajar bahasa Arab, baru belajar ilmu usul fikih, kemudian usul tafsir, kemudian juga mustalah, ilmu-ilmu yang mendukung pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini mencakup mempelajari hadis juga sama. Maka sebaik-baik orang adalah yang terus belajar dan mengajar. Belajar toh enggak mengajar, ya kurang bermanfaat. Ilmunya hanya dipakai sendiri. Mengajar saja enggak belajar, juga lama-kelamaan akan habis. Maka terus menerus belajar dan juga mengajar, kegiatan ta'allum wa ta'lim. Terus senantiasa belajar dan terus mengajar. Maka itulah manusia-manusia yang terbaik.
Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang usianya dihabiskan untuk sibuk di dalam kegiatan belajar mengajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas kegiatan belajar mengajar ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batas usia. Semoga sampai dari kita mengenal ilmu ini sampai kita mati, kita senantiasa berada di dalam ta'allumul Quran wa ta'limihi. Akhrajahu al-Bukhari an Utsman radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Qalat wa kadzalika al-inayatu bil fiqh. Setelah selesai mempelajari ilmu Al-Qur'an baru inayah bil fiqh. Mempelajari ilmu fikih. Juga jangan lupa belajar usul fikih. Belajar fikih. Nah, kalau pemula belajar fikih itu belajar yang gampang-gampang dulu. Jangan langsung yang khilaf-khilaf. Kemarin sebagian santri yang dari sini ke Yaman juga bilang katanya di sana belajar fikih langsung belajar tentang khilaf-khilaf fikih. Saya bilang kalau belajar khilaf fikih diimbangi dengan belajar usulnya terlebih dahulu supaya mengenali hukum-hukum yang rajih itu berdasarkan ilmu, bukan hanya taklid kepada tarjih gurunya. Nah, kalau kita mempelajari fikih itu dari usulnya kan lama, sementara kebutuhan fikih ini sudah mendesak. Kebutuhan fikih itu mendesak karena kita butuh ibadah kepada Allah, itu butuh fikih. Maka pemula belajar fikih yang tidak terlalu luas. Belajar fikih yang sesuai madhab gurunya saja dulu. Setelah itu nanti belajar usulnya, usul fikih. Nah, setelah belajar usul fikih baru dia terjun ke dalam khilaf, dalam masalah khilaf. Tapi kalau dari awal langsung belajar masalah khilaf, memang dia kayak hafal dalilnya ini, dalil yang rajih ini. Tapi kan itu hasil mateng, disuguhi mateng dari gurunya. Ibaratnya kamu disuguhi masakan mateng. Berbeda dengan yang belajar usul, dia belajar mateng dan disuguhi masakan mateng dan juga disuruh ngolah sendiri. Maka lain hasilnya. Wakadzalikal inayatu bil fiqh. Perhatian dengan ilmu fikih. Wa ilmul hadis, demikian juga ilmu hadis. Ilmu hadis ini tahap yang lebih tinggi. Kalau pemula enggak apa-apa lah belajar ilmu hadis, mengenal istilah-istilahnya saja, dhaif, sahih. Tapi kalau untuk mendalami ilmu mustalah ini bagi yang sudah lama belajar. Kalau dari awal langsung belajar ilmu mustalah berat. Kebutuhannya juga belum seberapa dibutuhkan. Fabil fiqhi ya'riful abdu kaifa ya'budu rabbah. Karena hanya dengan fikihlah seorang hamba mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat. Ini kebutuhan yang mendesak. Fikih ini kebutuhan yang sangat mendesak. Maka harus segera dipelajari. Walaupun dengan yang ringkas dulu. Wa bi ilmil hadithi yu'rafu sahihul hadithi min sakimihi. Dan juga dengan ilmu hadis akan diketahui mana hadis yang sahih dan mana yang sakim, yang dhaif, yang sakit. Hadis yang sahih itu hadis yang prima. Yang sahih, yang prima. Kalau yang dhaif itu sakim. Itulah kenapa hadis sahih lebih tinggi daripada hadis hasan. Karena orang yang sehat prima dengan orang yang hasan, orang yang kondisinya membaik, itu tentu bagusan yang sehat. Jadi ibaratnya seperti manusia. Kalau yang sakit namanya dhaif, kalau yang mulai pulih, membaik, agak tahassan, mulai membaik, itu berarti baru pulih dari sakit. Kalau yang sahih yang sehat. Makanya dulu saya heran loh, kok hadis sahih dengan hadis hasan kok tinggian hadis sahih ya? Kok secara arti kan bagusan hadis yang bagus kan gitu, hadis bagus. Ternyata
sesuatu yang bagus dengan sesuatu yang sehat, yang prima, itu masih tinggian sesuatu yang kondisi fit, benar-benar fit, sehat. Wa ma'luluhu min salimihi. Dan juga diketahui sebaliknya, hadis yang berpenyakit maklul dari hadis yang selamat, tidak ada penyakitnya sama sekali. Supaya apa? Supaya kita tidak beramal membangun agama kita kecuali di atas hadis yang sahih, di atas hadis yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kam insanin, kam di sini khobariyah sehingga dibaca insanin. Kalau kam istifhamiyah maka dibaca insanan. Wa kam insanin ya'malu bi haditsin la yathbutu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak manusia yang mengamalkan hadis yang tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ibaratnya mengamalkan suatu agama tapi dasarannya tidak otentik dari Nabi alaihi salatu wasallam. Libudihi an ma'rifati ilmil hadis, karena jauhnya dia dari mengenal ilmu hadis. Adapun bagi seorang awam, ya kita alhamdulillah di zaman sekarang sudah dicukupi oleh dua imam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Muqbil dan Al-Imam Al-Albani rahimahumallahu taala, sehingga seseorang tinggal melihat apakah hadis ini sahih atau dhaif di dalam dua kitab mereka. Tapi tetap butuh, suatu hari tetap butuh. Qalat wa kadzalikal inayatu bi ilmin nahwi. Demikian juga perhatian dengan ilmu nahwu. Nah, kalau orang Arab mungkin ilmu nahwu bisa dijadikan ilmu yang kedua. Tapi kalau kita bagi orang Ajam, ilmu nahwu ini pertama. Orang Arab bisa belajar mustolah, bisa belajar fikih tanpa belajar nahwu. Kalau kita nggak bisa belajar fikih, nggak bisa belajar mustolah kalau nggak belajar nahwu dulu. Maka di sini susunannya ditaruh di belakang karena mereka orang Arab. Kalau kita ilmu nahwu ini taruh di depan. Setelah belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Setelah belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Bihi ya'lamul abdu kaifa yastaqimu lisanu. Karena ilmu nahwu itu artinya, nahwu artinya arah, supaya seseorang paham arah omongan. Nahwu itu artinya arah pembicaraan. Dengannya seorang hamba tahu bagaimana caranya lisannya itu menjadi lurus, ngomongnya benar. Yastaqimu lisanu al khata', selamat dari kesalahan, lurus dari kesalahan, wallahan dari penyimpangan di dalam ngomong, di dalam ucapan. Wa ya'rifu madlula ma'anil kalimat, dan dia tahu apa yang ditunjukkan oleh makna-makna dari suatu pembicaraan. Fa innal Qur'an Arabiyyun, karena sunnah Al-Qur'an adalah bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Wa nazala bilisanin arabiyyin mubin, dan juga turun dengan menggunakan bahasa Arab yang sangat menjelaskan. Wa qad syaghala abna'ul muslimin wa banatuhum an ta'allumil lughah al-arabiyyah. Dan sungguh para anak-anak kaum muslimin dan para putra dan putri kaum muslimin, mereka tersibukkan. Syaghalaan itu berarti lupa atau tersibukkan. Syaghalabi itu sibuk dengannya. Syaghala kalau ketemu bi berarti dia menyibukkan diri dengan itu. Tapi kalau syaghalaan berarti dia sibuk dengan yang lain dan lupa sesuatu tersebut. Nah, di sini pakai an ta'allumil lughah al-arabiyyah. Maka para putra-putri kaum muslimin mereka tersibukkan bukan dengan, tapi dari bahasa Arab. Enggak kenal bahasa Arab, enggak sempat belajar bahasa Arab, enggak menyempatkan diri untuk belajar bahasa Arab. Wasurifu anha ilal lughatil ukhra, dan mereka terpalingkan darinya kepada bahasa-bahasa yang lain. Ini bagi yang demen belajar, yang semangat belajar, yang orang-orang yang berbau pendidikan, itu mereka banyak yang terpalingkan dari bahasa Arab. Kalau orang-orang yang sudah memang nggak demen belajar, ya sudah jangan dibahas lagi. Anak-anak yang cuma menjadi beban bagi orang tua, senangannya di warung kopi, nge-game. Yang perempuan juga gitu, ceklan HP, tiktokan tok, ini rumbuh.
sampah masyarakat. Nggak belajar, nggak apa, cuma gitu aja. Ini orang-orang yang sibuk belajar, ini orang-orang yang berpendidikan ini, yang sekolah, yang tiap hari lalu lalang ke sekolahan. Ini saja banyak yang terpalingkan dari bahasa Arab. Kalau yang nggak sibuk pendidikan ya malah jauh. Kallughah al-injiliziyah wal faransiyah wa ghairihima, seperti sibuk dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis dan bahasa yang lain, bahasa Korea. Yang sekarang yang paling banyak digemari adalah bahasa Korea. Sehingga seorang menjadi poliglot. Poliglot itu adalah orang yang pandai banyak bahasa, itu namanya poliglot. Bisa bahasa asing, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Cina. Ini bahasa Arab nggak bisa. Waqad yata'allamul wahidu iddatal lughatin, kadang seorang belajar banyak bahasa, itu namanya poliglot. Bal rubbama nasyal lughatal arabiyyah, bahkan kadangkala dia melupakan bahasa Arab. Wa sara la yastati'u an yatakallama biha, dan berubahlah dia tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab. Bahkan orang Arab sendiri mereka sibuk mempelajari bahasa Inggris, tapi nggak mempelajari bahasa mereka sendiri. Ilmu nahwu kadang orang Arab nggak bisa. Banyak orang Arab nggak bisa nahwu. Kalau diajak bicara dengan bahasa fusha mereka nggak paham. Orang Arab seperti itu. Anak-anak Arab kalau diajak bicara pakai bahasa fusha, bahasa yang fasihah, mereka nggak paham. Tapi kalau pakai bahasa Inggris mereka paham. Wa yarawna dzalika taqadduman ilal amam, dan mereka memandang hal itu sebagai bentuk kemajuan. Bisa bahasa Inggris mereka bangga. Padahal wa huwa fil haqiqati taraju'un ilal khalaf, padahal ini adalah hakikatnya adalah kemunduran ke belakang, mundur ke belakang. Dia bahasa Arab ditinggalkan, bahasa Inggris dipelajari. Kalau belajar dua-duanya nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa Arab disepelekan, kemudian bahasa Inggris dielu-elukan, ini kebalik. Sehingga yes. Orang Arab banyak sekali dicela sama Syekh yes. Kalau jawab yes, pakai bahasa Inggris. Walakinnahu at-ta'athuru, walakinnahu dhamir sya'n, akan tetapi semua itu adalah karena ta'athur, terpengaruh, terjangkit, memfigurkan orang-orang kufar bil ghorbiyin, karena mereka memfigurkan orang-orang barat. Yasiruna ma'hum haitsu saru, mereka berjalan bersama orang-orang barat di mana orang barat berjalan. Wa yaqiluna haitsu qalu, dan mereka akan tidur di mana orang barat tidur. Semua apa kata figurnya, semua apa kata idolanya dari orang-orang barat, dari orang-orang kufar. Maka hukum belajar bahasa Inggris boleh, tapi jangan kemudian terpengaruh atau kemudian mengeluh-elukan orang-orang kafir. Boleh belajar bahasa Inggris, tentu semua itu dengan sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya bagus ya bagus, kalau tujuannya jelek ya jelek. Karena itu semua cuma wasilah. Wasilah itu mengikuti ghoyah. Fadha'atil awqatu wa kurrisatil juhudu, maka waktu-waktu menjadi banyak yang sia-sia, terbuang sia-sia. Wa kurrisatil juhudu, dan usaha menjadi terporsir. Fima laisa wara'ahu kabiru faidah, dalam hal-hal yang tidak ada di belakangnya manfaat yang berarti. Kabiru faidah, manfaat yang berarti, tidak seberapa berarti. Bermanfaat, tapi kan ada yang lebih penting. Wal ulumu katsiratun. Nah, ini sudah selesai tentang masalah ilmu, ya tadi ilmu Quran, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab. Wal ulumu katsiratun, dan ilmu itu banyak sekali bidangnya. Bidang ilmu itu banyak sekali. Lakin yundaru al-ahammu fal-aham minha, tapi perlu dilihat dan dimulai dari yang paling penting, lalu yang di bawahnya dari ilmu-ilmu tadi. Jadi hendaknya seorang itu mempelajari ilmu itu jangan fuduli, jangan ilmu-ilmu yang enggak penting ditekuni.
Ilmu yang penting dulu ditekuni. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana. Tidak akan pernah mampu menggendong semua ilmu seorang pun nggak akan pernah mampu menggendong semua ilmu, tidak akan mampu menampung semua ilmu. Hawa artinya menampung, tidak akan mampu menampung semua ilmu. Tidak mungkin. Walau ma rasahu alfasanah, meski dia bergelut dengan ilmu tersebut selama 1000 tahun. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Karena hanya saja ilmu itu adalah bagaikan samudra yang tak bertepi, kabahrin zakhirin, seperti lautan yang luas, maka ambillah dari segala sesuatu dari ilmu-ilmu tadi yang paling bagusnya, yang paling pentingnya. Bahadza wallahi khairun min jam'il amwal. Dan ini sungguh demi Allah lebih baik daripada seorang itu menyibukkan diri untuk mengumpulkan uang. Ini penyakitnya santri-santri zaman sekarang, terkhusus anak-anak laki-laki. Mereka banyak yang mulai lemah dan loyo dalam ilmu dan sudah mulai melirik untuk bekerja. Maka bekerja kalau niatnya itu bisa untuk menyambung thalabul ilmi, mungkin karena ekonominya butuh sehingga dia bekerja niatnya adalah untuk supaya tetap bisa belajar, ini bagus. Dia bisa mengumpulkan antara dua kebaikan, thalabul ilmi sekaligus bekerja. Di sini dibolehkan. Kalau memang santri itu butuh bekerja, tujuannya untuk supaya terus bisa bayar uang makan, bagus, tak apresiasi. Tapi kebanyakannya nggak seperti itu. Niat kerjanya itu karena wis pegel belajar, kecilik ngaji cah. Wayahe wong nyekel dhuwit gak ada dhuwit, wayahe wong bisa beli rumah gak punya rumah, beli motor gak bisa beli motor. Nah, ini yang salah ya ikhwah. Penyakitnya santri-santri seperti itu. Kalau kamu belajar tujuannya adalah untuk bisa tetap konsisten. Kalau kamu bekerja tujuannya supaya bisa konsisten dalam belajar, ini bagus. Dan Masya Allah, pemuda yang belajar dan menghidupi dirinya sendiri dari hasil jerih payah kedua tangannya, ini istimewa. Tapi kalau belajar niatnya karena untuk lari dari belajar, bekerja itu niatnya lari dari belajar, pegel sejak kecil disuruh ngaji, akhirnya pegel, terus akhirnya milih untuk bekerja. Dan setan itu pintar sekali. Setan itu pintar sekali, pandai sekali untuk mencampur dua niat ini. Awalnya memang kayaknya pengen untuk belajar, tapi lama-kelamaan karena hasil dari bekerja itu kok enak, sehari dapat 100.000, kok enak saja nih, ketoknya kok enak. Akhirnya lama-kelamaan ketagihan karena dunia itu hijau dan manis. Hijau dipandang itu indah, manis dirasakan itu enak. Maka bagi para ummahat hendaknya menasihatkan kepada anak-anaknya untuk bersabar di dalam thalabul ilm. Kalau memang dibutuhkan kerja, nggak apa-apa kerja, baik laki-laki atau perempuan, nggak apa-apa diajak kerja niatnya untuk supaya belajar atau supaya dekat dengan orang tuanya, nggak apa-apa, supaya hidupnya dipenuhi dengan aktivitas yang bermanfaat, ini bagus. Tapi ingat, kalau masih kecil atau masih belum dewasa, jangan disuruh bekerja sendiri, karena kalau dia sudah merasakan manisnya gaji, punya duit, dia akan lepas seperti lepasnya anaknya Nabi Nuh, karena sudah merasa punya kehidupan sendiri, sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, akhirnya tidak butuh orang tuanya dan akhirnya lepas. Maka kalau bisa uang walaupun dia bekerja tetap dimanajemen oleh orang tua. Maka ini wahadza wallahi khairun min jam'il amwal. Ini bukan cuma untuk anak-anak saja, para ummahat juga seperti itu. Sampai kalau kerja memang niatnya itu supaya tetap menyambung hidup, supaya bisa terus istiqomah di kampung baru, supaya bisa belajar, itu bagus. Tapi kalau kerja niatnya itu yang lain, karena lebih seneng
kerja lebih senang uang daripada ilmu, ini salah total. Maka ini nasihat bagi saya dan juga bagi antum semuanya, kalau bekerja niatnya yang baik, bukan niat untuk mencari harta dan mengalahkan ilmu, tapi niatkanlah untuk supaya menyambung hidup. Dan itu nanti sulit memang, karena setan itu pintar sekali tahu celah-celahnya. Nampaknya waktunya sudah habis. Ini insya Allah akan kita ambil selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la